Sebelumnya kita membahas tentang Satrio Piningit. Kita akan memberitahu kepada seluruh para spiritual yang melenceng. Dia memang membahas Satrio Piningit, tapi dia juga bingung. Siapakah Satrio Piningit tersebut? Mungkin di channel-channel lain banyak sekali manusia yang ikut-ikutan membahas Satrio Piningit, Ratu Adil, namun dia tidak tahu sosok Satrio Piningit tersebut, yang dimana sosok Satrio Piningit manusia biasa seperti halnya kita ini, istilahnya itu 1000 leluhur ya, 1000 leluhur Nusantara. Artinya karmanya leluhur Nusantara untuk membangkitkan Nusantara ini berada di satu raga manusia biasa terpilih tersebut. Saking terpilihnya, saking sembunyinya, dia disebutkan Satrio Piningit, Satria yang terpingit, yang tersembunyi. Namun sekarang sudah tidak tersembunyi lagi. Kalau ada para spiritual yang masih bingung, atau para pengikut spiritual, yaitu para netizen atau deterjen, atau yang kebanyakan bertanya, atau juga yang kebanyakan orang itu tidak percaya kepada adanya Satrio Piningit, Ratu Adil tersebut. Bahkan ada lagi orang yang berbicara tentang Satrio Piningit itu adalah Prabowo, Presiden Prabowo atau Presiden Jokowi, atau siapakah itu? Bukan itu, sahabat ya. Jadi untuk tentang Satrio Piningit itu bukan pemimpin seperti kenegaraan yang halnya yang sekarang kita lihat, tetapi ini adalah pemimpin kerajaan jiwa dan hati yang akan membenahi, menata ulang tatanan baru, peradaban baru yang berada di Nusantara, sehingga bumi Nusantara penuh dalam kesadaran murni sebagai manusia bumi Nusantara, manusia Jawa, manusia Indonesia. Makanya sekarang banyak bencana di mana-mana, itu teguran dari istilahnya itu alam semesta, yang dimana kita itu harus memerangi diri kita tentang sifat keduniawian, tentang ingin kita kaya raya, ingin bermegah-megahan. Nah, itu yang harus kita jauhkan. Terus yang kita harus kejar apa? Yaitu ketenangan jiwa dan hati. Itulah bentuk dari surga. Kita belum berada di surga pun sudah mendapatkan ketenangan hati dan jiwa. Bayangkan kita menjadi orang yang super kaya raya, tetapi hidupnya tidak tenang, gelisah. Nah, itu karena itu tujuannya itu duniawi ya, karena tujuan dia kesenangannya duniawi. Namun kalau sudah kesenangan surga, dunia akhirat itu adalah ketenangan hati dan jiwa. Jadi di hatinya tersebut tenang, damai, dan tentram, sehingga para manusia di pelosok bumi manapun ingin bersamanya, ingin bersama Satrio Piningit tersebut. Dan kita selaku
yang sudah berada di zamannya Satrio Piningit itu harus manut. Manut itu artinya mengikuti jejak langkah spiritualnya yang sangat murni dan mulus kepada Yang Maha Satu, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jejak langkah Satrio Piningit itu adalah jejak langkah baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu mengedepankan dulu tauhid. Ya, tauhidnya didahulukan dahulu, barulah syariat. Ya, bukan syariat dahulu baru tauhid, itu salah. Sekarang dibalik harus tauhidnya dahulu kepada Allah, kita menemukan jati diri kita sendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memerangi semua yang berada di dalam diri kita. Setelah kita selesai memerangi, kita sudah mengetahui jati diri kita siapa. Jati diri kita ini dedemit, apa setan, apa iblis, atau apa perewangan, apa manusia. Nah, seperti itu. Kalau jati diri kita adalah manusia, berarti kita harus membuka tatanan itu memberikan petuah-petuah kebaikan, kesadaran kepada para manusia lainnya dengan cara bukan istilahnya itu seperti apa yang Islam lakukan. Jadi bukan seperti itu. Yang sekarang tatanan baru ini adalah mengedepankan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketauhidan yang bagaimana yang harusnya kita lakukan. Jadi hidup kita di bumi ini dengan adanya ketentraman, kedamaian, tidak menyakiti sesama, itulah yang Allah inginkan di muka buminya. Seperti itu ketauhidannya. Jadi ketauhidannya itu tingkat tinggi. Jadi barang-barang kita sama-sama hidup. Jadi kita sama-sama hidup di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari masalah agama, sisi agama itu bisa kita masing-masing kepercayaan. Yang penting kita tidak ada peperangan, tidak ada gesekan-gesekan, kita hidup bersama-sama di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang akan menjadikan bumi ini penuh dengan kemakmuran, kedamaian, ketentraman tersebut. Maka Sang Maha Penguasa akan tersenyum kepada kita semua sebagai hambanya yang memakai ketauhidan tersebut. Setelahnya kita menemukan jati diri kita, ibadah kita Islam, ibadah puasa kita diterima, dan sholat kita diterima, dan zikir kita diterima, karena kita sudah menemukan jati diri kita sebagai manusia, bukan sebagai demit, bukan sebagai setan, ataupun sebagai iblis. Nah, seperti itu ya. Semoga sahabat semua mengerti tentang dilahirkannya Satrio Piningit, karena sosok Satrio Piningit tersebut adalah anaknya Semar ya, anaknya Semar, anaknya Eyang Semar, yang dimana dalam ceritanya Eyang Semar tersebut adalah manusia pamomong, ataupun manusia yang memberi wejangan-wejangan baik
apalagi membahas tentang yang membahas ketauhidan kepada Allah Sang Maha Kuasa. Dalam kata-kata Semar tersebut, tan keno kinoyo ngopo. Jadi di alam bumi ini, di alam dunia ini ada yang menciptakan namun tidak terlihat. Seperti itu. Itu kalau di bahasa Arab tersebut bisa dikatakan mala ainun ro'at wala udunun samiat wala khotir biqalbi basar. Jadi tidak terlihat oleh mata, tidak bisa mendengar telinga, tidak bisa dibayangkan seperti itu. Sama Islam dan agama Jawa itu sama, ketauhidan tingkat tinggi. Karena itu Nabi Muhammad SAW ini Imam Al-Mahdi alaihi salam. Terima kasih, rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.